Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu syar'i. Ini sudah dibaca ya. Arrafa Ibn al-Hajib al-hukm asy-syar'i bi annahu khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Jadi kita bahas sebelumnya bahwasanya hukum syariat yang dikatakan dengan hukum syariat adalah khitabullah. Yang dimaksud dengan khitabullah adalah kalamullahi an-nafsi yang ditunjukkan dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan yang lainnya. Di mana khitabullah di sini diarahkan pada orang mukallaf. Qala ta'ala ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi ada khitabullah diarahkan pada api. Qala ya nar, wahai api, kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apakah itu hukum? Hukum tidak. Tidak, karena itu diarahkan pada api. Jadi yang dikatakan hukum apabila diarahkan pada mukallaf. Di mana arahan ini, arahan khitabullah yang diarahkan pada mukallaf ini ada 3 sifat. Kadang bersifat iqtida', kadang bersifat takhir atau wad'an. Apa yang dimaksud iqtida'? Yang dimaksud iqtida' adalah tolak, menuntut apa? Ini ada 2. Ada menuntut pekerjaan, talabul fi'il, kadang menuntut untuk meninggalkan sesuatu, talabut tark. Yang yang menuntut untuk mengerjakan atau talabul fi'li itu kadang bersifat harus, seperti Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk sholat. Jadi Allah menuntut kita untuk sholat, dan tuntutan itu bersifat harus, tidak boleh ditinggal, seperti aqimus sholat. Maka tolabnya atau khitabnya dikatakan dengan apa? Tolab jazim. Kalau tolabnya namanya tolab jazim, kalau tolabnya tolabul fi'li tolaban jazim, maka khitabnya dikatakan dengan ijab. Jadi apa yang maksud dengan ijab? Khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li fi talaban jaziman. Kalau menuntut meninggalkan sesuatu, kadang menuntut meninggalkan sesuatu, kadang yang harus, yang ghairu jazim. Ada jazim, ada yang ghairu jazim. Kalau jazim dikatakan khitabnya tahrim. Pekerjaan mukallaf dikatakan haram. Talabut tarki ghairu jazim dikatakan karahah. Pelaksanaannya apa? Makruh. Ini kini ke semari. Takhir belum. Wa amma takhiru, ini bagian yang kedua. Nah, jadi kan disampaikan iperanca hasan apa telo di atas al-muta'alliq peranca telo. Pertama khitab yang iqtida'. Kemudian yang kedua rancak nomor 2 nikah khitabullah tapi bersifat takhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk memilih ini atau tidak. Contoh, kulu washrabu wala tusrifu. Jadi kita untuk makan atau minum hukumnya bagaimana? Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita tidak makan, boleh kita tidak minum. Jadi khitab dari Allah Subhanahu wa taala kulu washrabu wala tusrifu ini sifatnya takhir. Sifatnya takhir. Artinya Allah memberikan kita opsi untuk makan ini atau tidaknya. Itu dikatakan khitab takhir. Kalau khitab itu takhir, maka itu dikatakan dengan ibahah. Namanya ibahah. Wa amma takhiru fahuwa at-taswiyatu baina janibayil fi'li wat tarki. Jadi
sama antara melakukan atau tidaknya. Wahyal ibahah. Pekerjaan mukallaf kalau orang itu makan atau minum maka pekerjaannya dikatakan mubah. Wa amal wad'u anikah sunatullah. Jadi yang pertama bersifat iqtida, yang kedua bersifat takhir. Semuanya ibahah dari yang ijab, nadab, tahrim, karohah dan ibahah itu dikatakan dengan hukum syar'i taklifi karena bersifat tuntutan. Paham ya? Allah. Nah, sekarang bagian yang ketiga adalah wada'. Apa artinya wada'? Wada' ini artinya alam, tanda. Jadi tanda untuk apa? Tanda untuk hukum-hukum taklifi. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan beberapa tanda. Dari tanda-tanda tersebut kita bisa mengetahui hukum taklifi. Arti keempeng aku malai sampean nikah cepat paham. Mana bi dalam kumira berarti wajib. Mana bi dalam kumira. Siapa yang meletakkan bahwasanya kalau ada lampu merah menyala maka harus berhenti? Siapa yang meletakkan itu? Pemerintah. Jadi kalau lampu merah menyala maka hukumnya wajib berhenti. Wajib berhenti itu hukum apa? Hukum taklifi, tapi hukum taklifi pemerintah. Hukum taklifi pemerintah. Dari mana kita tahu bahwasanya sekarang wajib berhenti? Dari mana? Dari adanya lampu merah yang menyala. Jadi lampu merah yang menyala itu sebagai tanda kalau sekarang wajib berhenti. Nah, lampu merah itu karena diletakkan oleh pemerintah, itu namanya hukum wad'i dari pemerintah. Jadi hukum tanda dari pemerintah. Itu kan boleh kan pemerintah meletakkan lampu hijau misalkan sebagai tanda untuk berhenti, boleh kan? Boleh tidak? Boleh, tapi yang diletakkan oleh pemerintah adalah lampu merah. Seperti halnya dalam pemerintah ya ada hukum wad'i dan ada juga hukum taklifi, begitu juga dalam syariat ada hukum wad'i. Contoh kalau matahari sudah mulai tergelincir maka tandanya apa? Waktu zuhur sudah masuk ya. Jadi tergelincirnya matahari itu tanda yang diletakkan oleh syariat yang menandakan bahwasanya sekarang tiba sudah waktunya sholat zuhur. Apa hubungannya tergelincirnya matahari dengan tibanya sholat zuhur? Gak ada hubungan, cuma itu sebatas tanda yang diberikan oleh syariat biar kita bisa mengetahui waktu tibanya sholat zuhur. Jadi tergelincirnya matahari itu dikatakan hukum wad'i. Kan bisa syariat misalkan akabai tanda selain kan denika kebetan mun bodo angin jarang bus-bus misalkan asolat duhur kan bisa. Tapi saya kebetan dan nikah nikah sareng syariat. Saya kebetan dan nikah tergelincirnya matahari. Karena tergelincirnya matahari kenikah la ampun tetap akiban syariat, berarti tergelincirnya matahari itu prosesnya itu jadi hukum wad'i dari syariat, hukum peletakan sebagai tanda dari syariat. Anikah saya maksud hukum wad'i, hukum tanda ke hukum taklifi. Wajib sholat ekoca hukum taklifi. Tandana atau tergelincirnya matahari dikatakan hukum wad'i. Wa ammal wad'u fal muradu bihi ma wada'ahu syari'u min sababin aw syartin aw mani'in aw ghairi dzalika mimma sayati tafsiluhu. Jadi yang dimaksud dengan
wada adalah apa yang sudah diletakkan oleh syariat, entah itu berupa sebab atau syarat, mane atau yang lainnya. Ntar kita akan bahas secara terperinci di pembahasan hukum wad'i. Nikah hukum wad'i, namanya hukum wad'i. Jadi hukum syariat ini kepada dua, beda hukum syariat taklifi, beda hukum syariat wad'i. Akad nikah, ani kayak kocak hukum wad'i, napai kocak hukum syar'i taklifi. Akad nikah hukum syar'i wad'i, artinya kalau akad nikah itu sudah terwujudkan maka alhasil iya halal, semuanya jadi halal kan gitu. Jadi perempuan itu kan bisa, aku dulu contohnya dulu ajima, ya ajima. Lah ajima ini kan beda lema hukum. Ajima bisa wajib, ya. Ajima bisa sunnah, ajima bisa haram, ajima bisa makruh, ajima bisa mubah. Dan itu semua namanya hukum taklifi. Dari mana kita tahu bahwasanya sekarang jima hukumnya halal? Ketika akad nikah sudah sah. Itu kan cuma pakai modal fi'il fa'il maf'ul kan, qabil itu nikah wa tazwija kan. Jadi dengan fi'il fa'il maf'ul yang mana perempuan itu asalnya haram jadi halal. Tahu dikena. Lanjut tanpa ini kaki. Ya, kadon. Wa amma al-wad'u fal muradu bihi ma wada'ahu asy-syari'u min sababin aw syartin aw mani'in aw ghairi dzalika mimma sayati tafsiluhu. Wa bina'an 'ala hadza faqad qassama al-usuliyyun al-hukm asy-syar'iyya ila qismain. Jadi ulama usul membagi hukum syariat terhadap dua bagian. Yang pertama awwaluha hukmun syar'iyyun taklifi wa thanihima boleh gak dibaca wa thanihuma? Wa thanihima hukmun syar'iyyun wad'iyyun. Al-hukmu syar'i taklifi wa huwa khitabullah المتعلق بطلب الفعل من المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير. Jadi yang ijab, nadab, tahrim, karaha, apalagi ibahah, semuanya ini tergolong sebagai hukum syar'i taklifi. Wal iqtida'u itu kan khitabullah ada tiga tuh, ada iqtida, ada takhyir, ada wad'u. Wal iqtida nikah perincian ka sepahami ribadi di. Wal iqtida'u yashmalul ahkam at-taklifiyyah al-arba'ah, mencakup hukum taklifi yang 4, wahiyya al-ijab wan nadab wal karaha wat tahrim. Wa amma at-takhyir fa huwa yashmal al-ibahata faqat. Paham nggih? Jadi kalau takhir hanya mencakup pada ibahah saja. Al-ijabu huwa khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li min al-mukallafi talaban jaziman. La yajuzu tarkuhu, enggak boleh ditinggal. Kal amri bis salatil mafrudati wal hajjil wajib. Ya, perintah untuk salat 5 waktu dan juga perintah untuk menunaikan haji, dan semuanya ini wajib ya. Jelas ki suara ki? Allah wan nadbu huwa khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li min al-mukallafi talaban ghairu jazim. Apa maksudnya talab ghairu jazim? Bi an jawaza tarkahu. Jadi syariat itu membolehkan untuk meninggalkannya. Kal amri bi ghuslil jumu'ah. Kal amri bi ghuslil jumu'ah. Apa bedanya ghuslun dengan ghuslun?
Kalau ghuslun ini membasuh, kalau ghuslun ini mandi. Berarti ghuslul Jumu'ah ya. Wal karahah hiya khitabullah al-muta'alliqi. Khitabullah al-muta'alliqi al-muta'alliqu. Boleh gak saya baca hiya khitabullahi al-muta'alliqi? Boleh gak? Itu kata ulama nahwu kan qad yu'khadul jaru bijurmil jari. Qad yu'khadul jaru bijurmil jari. Kadang seseorang ini akan tertimpa musibah disebabkan tetangganya kan. Nah, qad yu'khadul jaru bijurmil jari. Ini namanya jarmul mujawarah. Hadza juhru dabbin kharibin, kata ulama usul, ulama nahwu ya. Ini contoh Ibnu Hisham. Hadza juhru dabbin kharibin. Arya lo benga biawa kharib seancur. Nah, kan pada dasarnya hadza juhru dabbin kharibun. Wal karaha hiya khitabullah. Anika bisa sampeyan baca al-muta'alliqi, bisa baca al-muta'alliqu. Mun baca al-muta'alliqi nikah bil mujawarah. Mun baca al-muta'alliqu sifat ka khitab. Khitabullah al-muta'alliqu. Al-muta'alliqi bi talabi tarkil fi'li min al-mukallafi talaban ghairu jazim. Apa maksudnya talab ghairu jazim? Bi an jawwaza fi'lahu. Seperti halnya syariat membolehkan untuk melakukannya. Seperti kasyurbi qa'iman, seperti minum berdiri. Minum berdiri, kencing berdiri, apalagi satunya itu? Makan berdiri ya. Semuanya iya. Semuanya itu dituntut oleh syariat agar makan, minum, kencing dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Tapi kalau minum berdiri, makan berdiri, jalan apa? Jalan berdiri. Apalagi maka itu dikatakan maka itu dikatakan makruh. Timun orang itu mancing hokoma makruh. Kanjeng Nabi asli mancing dah kan makruh. Padahal kalau pekerjaan Nabi itu kan tidak ada yang makruh. Kalau Nabi kencing berdiri gimana? Kan pernah gak Nabi kencing berdiri? Pernah. Ini iya saya katakan, ini saya kasih tahu kalian. Kan Nabi itu pernah kencing berdiri. Gimana tuh? Khususiyah bukan khususiyah. Itu bah Nabi melakukan itu untuk menerangkan pada umatnya kalau kencing berdiri itu hukumnya boleh. Tapi lebih baik itu duduk. Wa tahrimu huwa khitabullahil muta'alliqi bi talabi tarkil fi'li minal mukallafi talaban jazim. Jadi yang dimaksud talab jazim bi an muni'a min fi'lihi, dicegah untuk mengerjakannya. Seperti apa? Ka'aklir riba, seperti makan riba. Wal ibahah hiya ma kana al khitabu fiha ghaira muqtadin syai'an minal fi'li wat tarki, adalah khitab yang tidak menuntut tidak menuntut sama sekali entah itu pekerjaan atau meninggalkan, namanya khitab ibahah. Terus bagaimana? Bal khayyaral mukallafa bainahuma, memperbolehkan seorang mukallaf untuk memilih ka'aklil fakihah, ngakan semangka dak kama hukuma akan semangka hukuma wa hadza binisbati li khitabillah. Jadi yang ijab, nadab, tahrim, karoha, ibahah ini kalau kita melihat khitab.
Tapi kalau kita melihat pekerjaan dari mukallaf, maka kalau ijab namanya wajib. Kalau nadab namanya mandub. Wa amma ma yata'allaqu bihil khitab wa huwa fi'lul 'abdi. Kalau pekerjaan seorang hamba fayusafu bi annahu wajib, maka sifatnya atau dikatakan wajib au mandubun au makruhun au haramun au mubah. Nah, apa definisi ini wajib? Fal wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu amdan ka salati dhuhri. Apa? Di sini harus amdan ya. Wa yu'aqabu tarikuhu amdan. Timun nengat, mun tanengat. Kenapa? Sampian asarian dari malam sampai mangken tak jaga. Ndak kan mau koma? Dosa. Dosa kan? Tak dosa. Iya, jadi kalau misalkan lakar tak jaga sekali, kayak mundan tak amdan. Nah, nikah. Lain nikah. Ya, nasian pada ya stongkel. Stongkel bentak tak oleh dosa maksudnya. Bentak amdan. Mun bawang apa aja lain. Kan ning hadis rufi'al qalamu an ummati. Napa? Al khata'u wan nisyan wa apa lagi? An-naimu hatta yastayqid wan wasai hatta yafiq. Wal mandubu huwa ma yusabu fa'iluhu. Jadi mandub ni kan kelakuan. Huwa ma yusabu fa'iluhu. Jadi pekerjaan yang fa'ilnya itu diberikan pahala wala yu'aqabu tarikuhu amdan. Yang meninggalkan itu tidak disiksa. La yu'aqab tak disiksa tarikuhu amdan. Kat tasmiyati qabla al-wudu'i wat ta'am. Jadi baca basmalah sebelum wudu dan sebelum makan. Qul bi samillah ya hulam samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yadik. Nikah anjuran dari Nabi ke anak-anak kini, anak-anak kini ipakon sareng Kanjeng Nabi ya hulam samillah. Mun ngakana beun samillah baca bismillah kada. Wa kul bi yaminika ngakan ngangkui tanang kanan. Wa kul mimma yalik semak-semak bae sabang cerabek ke kanan kiri kan kadang orang nika mun ngakan paha bisa di samping kiri nika bodo senyaman silakan paha bercerabek. Tapi kakan siapa sih bediadeun dia? Mun bediadeun terok akan terok kuy. Artinya cek abek carabek tanang jimun ngakan bersama gitu kadang-kadang kan ngakan lanceng itu cek abek carabek ke kanan kiri ngakan si bediade nikah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makruhu huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu 'amdan. Kat tanaffusi fil ina. Jadi misalkan kadang ya mohon sampai ngeteh pagi atau minum susu pagi kan biasa panas pas repu sampean dene male celep ya kan mau koma makruh. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yunfakha fi syarab. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan menganjurkan umatnya agar tidak meniup di air yang akan diminum. Wal haram huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu amdan. Ya jelaskan nggih kata'amuli birriba seperti bertransaksi dalam masalah ribawi. Wal mubahu huwa ma la sawaba wala iqabah la fi fi'lihi wala fi tarkihi. Alaqo benta alaqo tidak siksaan tidak kencana. Tapi wa in kana fi makan kan hukumnya boleh mubah.
Nah pada pun ulama lakin fi aklihil qawi lahu ma qad nawa. Mun orang nikah ngakan karena niat kuat ibadah, kuat acara misalkan, maka sampean oleh ganjaran gara-gara niat. Mangkana al niyah tughayyirul adah ilal ibadah. Ini kata ulama, an-niyatu tughayyirul adah ilal ibadah. Niat akan merubah adah jadi ibadah. Adah ini kebiasaan. Kebiasaan sampean nikah mun pagi nikah mandi. Kebiasaan sampean nikah mandi. Mun sampean nikah mandi kebiasaan mandi pagi. Mun sampean nikah aniat keng karena lah kebiasaan mandi pagi, maka dakama ya tak kencer polana mandi nikah pada dasar nikah mubah. Tapi mun sampean niat ya nurok sunat Kanjeng Nabi, mun orang nikah apol kompol laban orang lain nikah sunat aki kangkuy mandi kade. Kalau pun niat ingat ke nikah roa napa aniat maseneng malaikat, maka hukuma jadi ganjaran pasan ibadah. Fayastawi fihi janibal fi'li wa tarkikat ta'ami wasyarab. Ngakan nih kah? Ngakan aku belum minum atau ngakan itu bisa wajib. Atau ajima bisa wajib. Atau ngakan napa boy bisa wajib. Bila? Jika diniatkan ibadah. Tidak. Napa? Ngakan misalkan lu napa makanan kesukaan sampean dulu. Aku perlu sotong dulu hi. Lah sotong nih kada kamu hukum makan sotong? Boleh. Boleh kan? Tapi makan sotong itu bisa wajib kapan? Ketika menjadi kebutuhan. Belum. Iya, pertama nih kah muntangakan sotong ika pateh. Muntangkan sotong mari pah mate. Mate ongkuan ya. Muntangan sotong pah mate. Maka hukuman sotong tadi wajib. Bada dua boleh. Sama dua apa? Artinya mari kok muntangkan sotong pak gunakan bedak. Maka hukuman sotong ketika itu jadi ika. Pada ban minum teh, muntah minum teh kok pak minum khamar, maka minum teh hukuman wajib. Mana pada guna ulama usul ma la yatimmu tarku ghairihi. Tarkul haram ma la yatimmu tarkul haram illa bi fi'li ghairihi fa fi'lu ghairihi wajib. Ma la yatimmu tarku muharramin illa bi fi'li ghairihi fa fi'lu ghairihi wajib. La yatimmu ma la qadidana dengan ma la yatimmu tarku muharramin barang saya tak sampurna ninggal lagi keharaman illa bi fi'li ghairihi kecuali kalaban ngelakoni barang selain fa fi'lu ghairihi wajib, maka ngelakoni selain ikateti wajib. Sampeyan tak bisa ninggal lagi khamar kecuali harus minum teh, maka minum teh hukumnya wajib. Hadza wal hanafiyyah taqsimatun ukhra haitsu farraqu bainal fardh wal wajiba wa bainal makruh tahriman wal haram. Nikah pembagian menurut mazhab Syafi'i Ibu nikah pembagian menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi mana bi dalam mazhab Imam Abu Hanifah nikah banyak di antaranya Abu Hanifah nikah membedakan antara fardun dan wajib. Boleh dalam mazhab Abu Hanifah membedakan antara makruh tahri dan makruh tanzih. Dan juga ada makro tahrim beda haram. Ini beda kapi ini. Mun makro tanzih dan makro tahrim napa beda? Mun makro tanzih nikah dalam mazhab Abu Hanifah nikah pada ben makrona kita, makro tanzihnya man. Enggak kencing berdiri, minum berdiri, makan berdiri namanya makro tanzih. Beda nikah makro tahrim. Makro tahrim nikah dalam mazhab Imam Syafi'i nikah haram. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah ibtidaki antara makruh tahrim dan haram. Mun haram kenika bisa dikatakan haram dalam mazhab Abu Hanifah mana bidalil sayangku ini ka dalil qat'i. Mana bidalil sayangku ini ka dalil dhanni tak ekocak haram tapi ekocak makruh tahrim.
Ngerti lagi? Insyaallah. Ini ke pembagian dalam madhab Imam Hanafi. Abu Hanifah wa bainal makruh wa tahriman wal haram. Ada pertanyaan sebelumnya? Mun anakku mengatakan wajib karena disengaja kemudian lupa sami dosa. Ketiban apa? Meninggalkan perkara wajib karena nengat pertama. Hmm. Tapi terus lupa. Lupa. Tak pada naban sumpamana sampian nika samangken asola da duhur. Ya asola da duhur. Ini kata ini ke pembagian. Nengat mangken nika salat duhur. Nengat sampean Cek tak baca. cek tak apa aja. Ini kan nengat sampean ini kan lain kawan. Tapi mari ini apa? Lupa. Andi hukum lain nih kan. Jadi seneng ngata sampean nih kan andi hukum. Nengata sampean nih kan apa? Apa kayak pola asola kan kadang-kadang nih kan orang nih kan ninggal lagi sholat duhur. Kayak kemudian asola teman nih kan. Contoh sampean mun ngiding adzan. Pas sampean nih kan asola tah kol 2 kemarin kan. Kol 2. Nengat sampean mangken nih kan. Saya tak ngelakona sholat duhur semakin tapi maren nih kan apa aja nggak sampean. Kol 2. Oke, ternyata kemarin kini kepah lupa sampean, tak oleh dosa sampean. Contoh, sampean nih kemarin ini ngadan, ngadan sampean, oh kok apa aja kol 2 kemarin pah tedung sampean. Ternyata pas sampean was mentelepon lanceng, oh pah was salam pah mate, oleh dosa kan sampean, tak oleh dosa. Kita oleh tu, tak oleh dosa. Tapi mun sampean ini kebita contoh sampean misalkan ngiring adan pah tak niat sama sekali jak sholat bahkan sengaja tak sholat dan pas sampai jangan lupa iya lihat dosa. Nilai dari apa nah? Niat. Berarti tergantung niat. Engki aneh gila. Makanya ning dalam usul kasakan kaidah usul kasakan jelas lagi mun manabi beda orang nikah misalkan ki adzan duhur semangken pun dikumandangkan le sampian mun ki paksa akite dung nikah pakun sampean jaga kon lema le pahit tedung lagi ban sampian sengaja sampean tedung maka hukum agama dosa ana bolana jelas sampean tak ker bakal ngiding deki pakun jaga kon lema le permasalahan semakin beda. Kuning kapakun ngiding kemarin bahkan sampai nyoba alarm kol 2 pas sampean nih kan alarm yodi biasan sampean kejaga kol 2 kemarin pah kita dong sampean pah wassalam ya mut pada kamu hukum oleh dosa oleh dosa anak polan bid nanti mun dipandang dari gambaran antara contoh pertama dan contoh kedua nih kepada kan tapi anak apa oleh dosa si pertama atau oleh dosa si nomor 2 nikah nitah enggak. Ada pertanyaan lain? Langsung lanjut. Enggak? Al-hukmu syar'i al-wadhi. Saya jam pertama lagi. Pak Fauzi. Hadir. Apit pun saya anu ki. Cereng gula napa ki lambat 45 menit gula. Kelakian lambat 45 menit. Ija kulema semangkat kena kulema mangkat. Depak kadena kul belu lebat 11 menit. Wa ammal hukmu syar'i al-wad'i. Jadi tak langkung belum lambat ki. Nun semurah. Bener keng melambat lah keng lekar dagang lagi aku lambat dah wa ammal hukmu syar'iyyul wad'i fa huwa khitabullah al muta'alliq bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Jadi saya jelaskan tadi di awal bahwasanya hukum syar'i kadang bersifat iqtida, kadang bersifat takhyir, kadang bersifat
wad'un. Jadi wad'un ini sebagai tanda akan sesuatu yang lain. Nah, tanda yang diletakkan oleh Allah sebagai tanda untuk hukum taklifi ini ada banyak bagiannya. Yang pertama bisa saja tandanya adalah sebab. Yang kedua syarat. Yang ketiga mani. Yang keempat sahih. Kemudian yang kelima fasid. Jadi ada 5 tanda yang diletakkan oleh syariat, tanda menuju hukum syar'i taklifi. Apa yang dikatakan sabab? Fasababu, ngerti ki? Ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi adam. Sesuatu yang ada dengan adanya dan tidak ada dengan tidak adanya namanya sebab. Sesuatu yang mana sesuatu tersebut akan terwujud dengan terwujudnya sesuatu yang lain dan tidak akan terwujud dengan tidak terwujudnya sesuatu yang lain. Sesuatu yang ada dengan adanya. Mun bada mun tada ma'ruwat. Mun bada mun tada ta engking ani kabon male tawat sampean. Ma yalzamu min wujudihil wujud, sesuatu yang ada dengan adanya dan tidak ada dengan tidak adanya. Yang sebab contoh, mun beda akad nikah maka beda halal. Mun tidak akad nikah tidak halal. Ngerti kan? Aten mun menikah beda nikah. Mun beda nikah beda nikah. Oh nikah kopi. Sabung nikah. Ngerti? Nikah. Jadi akad nikah kucak sebab. Mun beda akad nikah berarti beda halal. Mun tidak akad nikah maka tidak halal. Jadi nikah niki kocak sebab. Sampai kan ajar pro ikab kan? Adanya pernikahan, adanya warisan. Tidak ada pernikahan, tidak ada warisan. Sampai gula mun mate, teman aja ngomor. Sampai oleh warisan tan. Tahu oleh warisan apa polana? Polan tidak sebab. Bisa tan oleh warisan bisa, tapi harus ada pernikahan. Karena nikah. Fasababu huwa ma yalzamu min wujudihi wujud wa min adamihi adam. Atau bisa saja ada nasab misalkan. Sampean mun seda menterpan lanjut umur. Rekon oleh warisan dan oleh apa polana? Polana beda nasab. Di nasab nih kayak kocak sabab. Fahim? Kal iska seperti sesuatu yang memabukkan. Yalzamu min wujudihi wujudut tahrim wa min adamihi adamut tahrim. Jadi kalau ada iskar, coba misalkan khamar apa ma harumaki? Apa? Memabukkan. Mun beda khamar misalkan tapi tak mabuk. Bae kocak haram. Tak haram. Anapa? Tak kocak khamar. Polana khamar nikah summiyal khamru li iskari. Terbalik ke mun gula di teh kan penikah di teh tapi mun minum orang bah mabuk maka teh ini kayak kocak khamr. Tar deh engke anak khamr ni kata ulama haramaki polana memabukkan nikah illatuhu ay iskar. Illat tahi harumaki no khamar bolan mabuk. Teti mun gula andi teh kan toh hinum pah kelenger mabuk misalkan maka hukum mah haram. Kenapa bolan beda iskar. Iskar itu mabuk. Nah. Kal iskar teti iskar ni kayak kocak sebab. Al-iskar yalzamu min wujudihi wujudut tahrim. Haram ni ka tahrim ni kayak kocak hukum taklifi. Nah, jadi cak gempengah sampean andi teh ya den. Andi teh ni ka contoh korgi andi teh ya den sampean. Da ada kamu hukum mah minum teh gini kan. Mubah kan? Tapi mun sumpah mana teh ni ka mabuk. Haram. Dari kamah sampean oni cak bahwasanya teh nikah haram. Iskar
Dari mana? Dari mabuk. Le mabuk ni kai kocak waqi. Kocak hukum waqi. Hukum tanda hukum si beritahu ke sampean cek bahwasanya sampean mangken hukum haram minum teh. Dari kama sampean oneng bahwasanya minum teh mangken haram dari badana iskar. Tapi iskar ni kai kocak hukum waqi si arafah sebab. Paham Ki? Jelas Ki mangke Ki? Kal iskari yalzamu min wujudihi wujudut tahrim wa min adamihi adamut tahrim. Berarti sebab pengkadin tahu hukum mati hukum hukum taklifi. Engki leres. Ngerti selain Ki? Kan hukum mut ini kan hukum tanda kan Ki? Hukum tanda. Wa syartu huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Sesuatu yang tidak ada dengan tidak adanya dan dari mana lanjut aja terjemah sampean Sesuatu ma yalzamu min adamihi al-adam mun tada pakun tada tapi mun bada belum tentu bada belum tentu tada wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Pahami dulu syarat. Yalzamu min adamihil adam. Kalau tidak ada pasti tidak ada. Tapi kalau ada belum tentu ada, belum tentu juga tidak ada. Paham Ki? Huwa ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Sesuatu dari mana? sesuatu Yang tidak ada bukan yang tidak ada. tapi kalau ada belum tentu Ada tidak ada. Iya. Jadi muntada belum tentu muntada apapun tada mun bada belum tentu bada belum tentu tada. Coba contohnya kal wudu. Nah, wudu nih kan. Mun sampian nika wudu tanpa sampian nika salat tanpa wudu maka tak sah. tak sah. Jadi mun tada wudu tada asana salat. Tapi mun andi wudu apakah sampean harus salat? Tidak. Tidak. Apakah harus tidak sholat? Tidak. Bisa saja sholat, bisa saja tidak. Ah, ini kayak kocak syarat. Jadi wudhu nikah syarat asana sholat. Di wudhu nikah hukum wudhu. Mun badah wudhu badah sholat. Mun tada wudhu tada sholat. Mun badah wudhu belum tentu sholat, belum tentu enggeh sepenikah. Kal wudu'i fa innahu yalzamu min adamihi adamus sihhah. Iya. Dengan tidak adanya wudu maka tidak adanya juga sahnya salat. Wala yalzamu min wujudihi la wujuduha wala adamuha. Kalau ada belum tentu salat, belum tentu salat. Punya orang nikah wudu tapi mari nikah tak salat. Tuh yang wudu masyaallah. Subhanallah. Wal mani' huwa ma yalzamu min wujudihi al-adam wa la yalzamu min adamihi wujudun wal adam. Terjemah. Sesuatu yang tidak ada dengan terwujudnya dan kalau tidak ada belum tentu ada, belum tentu tidak ada. Sesuatu Mun bada pakun tada, tapi mun tada belum tentu bada, belum tentu tada. Artinya mun bada pakun tada, tapi mun tada belum tentu bada, belum tentu tada. Artinya nom ma yalzamu min wujuhudihil adam. Kalau ada pasti tidak ada. Tapi kalau tidak ada belum tentu ada, belum tentu artinya sampian mun head asolat enten. Mun beda head ada solat. Tapi mun tidak head apakah sampean harus sholat? Tidak, bisa saja asolata diki atau enten. Kan tadi kan? Ngerti kan? Wa dzalika kal haidhi fa innahu yalzamu min wujudihi imtina'us shalah. Mun bada haid berarti tercegah salat dan tak asolat. Wa adamu sihhatiha ben tak sah boleh.
wala yalzamu min adamihi la wujuduha wala adamuha. Jadi mun orang tak haid apakah harus asolat? Enten kan? Jadi haid ini kayak kocak hukum wati. Dari kama sampean misalkan haid. Dari kama sampean mungkin hukum haram ning cak bahwasanya mungkin nikah haram asolat. Dari badana darah sinan dengan nikah. Allah berpertanyaan. Lesuan ki. Mulai sambung. Mulai mari sampai ke batilnya sampai ke al-farqu pesan. Wa dzalika kal mari was sahih. Kemudian hukum wati yang selanjutnya adalah sahih. Ma yata'allaqu bihi nufuz wa yu'taddu bihi. Sesuatu nufud nih kah terang kita nufud yang dimaksud nufud adalah sampai pada tujuan. Nufud maksudnya sampai pada tujuan. Wa yu'taddu bihi yang dimaksud iktidad adalah menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Namanya iktidad. Maksudnya yu'taddu. Apa maksudnya yu'taddu? Diperhitungkan. Yang dimaksud ibadah atau muamalah itu diperhitungkan oleh syariat apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud nufud adalah sampai pada tujuan. Yang dimaksud iktidad atau yu'taddu di sini adalah memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun dalam syariat. Tajunna orang akad nikah apa? Tajunna. Ya itu kan pasti mah. Engki tajunna akad nikah itu napa? Makna apa sampe mau usah akad kada? Loh. Sampean untuk mencapai halalan kan nikah. Tajunna kan? Ya mulai halal kada tampakan ini kan tak perlu akad nikah kan? Nah, tapi karena nikah pembuatin dari Allah mun terus halal harus akad kada. Ki, nyata nikah tidak hubungan ki. Mun kita kaji kita tidak hubungan. Tidak ada hubungan, cuma nikah bi Allah Subhanahu wa taala ikebai wasilah mun anikah terwujudkan anikah maka reng bini nikah teti halal. Jadi tojuna nikah kenapa? Kaangkuy halal. Jadi mana orang ini bisa sampai pada halal? Apakah cukup nih akad? Tapi memenuhi syarat-syarat pernikahan dan juga rukun-rukun dalam pernikahan. Apabila semuanya sudah terwujud, maka nyampe pada nufuz. Nufuz, napa kocak nufuz? Sampai pada tujuannya dia kemah halal. Mun seumpama sampean akad atau transaksi jual beli sampean tujuan apa sampean melek? Makleh saya beli jadi halal. Karena nikah. Was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Jadi yang dikatakan sahih adalah sesuatu yang sudah sampai pada tujuannya dan bisa diperhitungkan dalam syariat dalam keadaan memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya. Adatan ibadah mungkin nih, ibadah. Ibadatan kana au muamalah. Entah itu dalam ibadah atau dalam muamalah. Kas-salatil mustawfiyati li syurutiha wa arkaniha. Seperti salat yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sampeyan asolat iki. Mari asolat dak kama sampeyan seuni ngejak bahwasanya salat sampeyan sah. Setelah sampeyan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi sampeyan ning ngejak salat sampeyan kalaban memenuhi syarat-syarat rukun-rukun sampeyan. Wal bai'il ladzi istawfa syurutahu wa arkanah, dan jual beli yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.
Coba mungkin praktek kaki. Ika mah hukum buatina, ika mah hukum taklifina. Coba ki contoh gula melek aing ke sampean. Sampean jual gula ngubengi. Mari terjadi pon transaksi jual beli lasa pon. Lah ika mah hukum buatina, ika mah hukum taklifina. Adanya akad itu Adanya akad seesani kayak kocak hukum wali. Sekadi manikah jadi tanda kagula bahwasanya gula mangken hukum oleh minum air. Mun tak yakad kada haram hukum makan. Paham ki? Yani kamu. Wal batil ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la yu'taddu bihi. Yani yang batil adalah kebalikan dari sahih. sahih. Sesuatu yang Iya, ibadatan. Iya, tidak sampai pada tujuannya. Ya, dan tidak menyempurnakan syarat-syarat atau rukun-rukunnya. Ibadatan kana au muamalah, entah itu dalam ibadah atau muamalah. As-shalat ta'udu da kama hukum as-shalata? Ana apa bolana? Dari kamu mangken hukum taklifi hukum buatina. Napa hukum buatina? Ta'awudun. Hukum buati. Hukum taklifin apa? Ta'asana solat siapa menyebabkan benar ta'asan solat ni apa? Ki wati laki. Ta'asan solat ni sehingga menyebabkan sampean nikah unik bahwasanya sampean harus asolat boleh. Hukum asolat boleh sampean ikut hukum taklifi. Mafhum nggih? Kas-salati allati lam tastawfi syurutaha aw arkana. Seperti salat yang tidak menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Fa innaha la yu'taddu biha. Fa innaha la yu'taddu biha. Salat yang tidak menyempurnakan syarat atau rukunnya maka tidak diperhitungkan dalam syariat sehingga harus mengulang lagi. Wal aqdi ini atau pada wasolat kas-salati wal aqdi. Ini salat ini contoh yang ibadah, wal aqdi ini contoh yang muamalah. Alladzi lam yastawfi syurutahu aw arkanahu fa innahu la yanfudh wa la yu'taddu bihi. Apa tujuan membeli? Halal apa sih? Jadi mun orang nikah meleh selesai pun sah maka hukumnya halal mengkonsumsi apa saya pun iblis. Fal abdu yattasifu bin nufudi wal itidad. Nikah dalam istilah ulama mun akad nikah andi dua. Saya pertama nikah andi nufud, saya nomor dua nikah andi itidad. Tapi mun ibadah nikah cuma andi itidad melolong. Nikah secara istilah. Gambarannya ada nikah. Mun orang ingin melakukan akad kan pastinya beda tujuan sebelumnya kan. Entah itu akad nikah, akad transaksi jual beli, akad baik secara keseluruhan lah. Itu kan muamalah itu kan punya tujuan. Tujuannya awakalah apa tujuannya kan? Tujuannya akhirat apa tujuannya? Tujuannya ajualah apa tujuannya kan? Pakun beda tujuan kepi. Tujuannya jual beli pun apa? Tujuan akad nikah kenapa tujuan kan semuanya pokoknya saya bersifat akad itu punya tujuan masing-masing sehingga nah dalam istilah para ulama akad nikah andi dua sifat. Si pertama nufud depak kata tujuan si nomor dua si pertama nikah nufud si nomor dua nikah itidad. Contoh gula mangken nikah melakukan transaksi jual beli. Apabila transaksi gula nikah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun di dalam jual beli maka transaksi nikah kocak itidad pun. Dan ketika transaksi nikah pun memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka gula nyampe ke istilahnya atharul bai. Atharul bai dampak dari jual beli tersebut yang mana dampak halal lah barang beli. Paham? Jadi berdua. Tapi mun ibadah, coba, apa kira-kira sampean nikah ma salat? Napa tujuan sampean salat? Kan tidak lain hanya napa tujuan mengikhlaskan diri, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, intisal penuh ke Allah Subhanahu wa taala. Pakon dan nikah, udah ala kodan nikah. Kan nikah tujuan kan? Anapa sampean ma salat? Pakon pun di Allah. Kan dan ini kan karenanya dalam ibadah anika andi sifat itidad melolong
Maka namun orang yang nikah sholat, pak rukun-rukun syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya, udah itu namanya iktidal. Nufuz ke amma. Sobungan sampai kan sholat kan ada tuntutan dari Allah. Benih tercucu lain sholat kan benih kan. Pada dasarnya kan tadi kan. Pada dasarnya ini kan. Ini kefakat istilah para ulama. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan sobong ki? Ngerti kapi? Lah anikah misalnya hukum syar'i nikah rangkum ki? Rangkum kebagi telok nyaki berwan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.